Pedang pembantai naga ini memerintah Aula Raja Naga. Murid Cenping, majulah dan terimalah pedang ini. Aku Cenping menerima pedang itu. Pergi sekarang. Aku mengantar penguasa Aula menuju kenaikannya. Aku mengantar penguasa aula menuju kenaikannya. Aku mengantar penguasa aula menuju kenaikannya. Aku mengantar penguasa aula menuju keabadiannya. Pedang pembantai naga ada di sini. Semua penguasa aula dengarkan perintahku. Siapa yang akan mendengarkanmu? Serahkan pedang pembantai naga, dan aku akan mengampuni nyawamu. Penguasa aula dari aula Raja Naga bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh manusia sepertimu. Penguasa aula yang lama baru saja naik. Apakah kalian semua mencoba memberontak? Cenping, serahkan pedang pembantai naga itu. Dan bagaimana jika aku tidak mau? Pedang pembantai naga ada di sini. Jika kau punya kemampuan datang dan ambil. Kau mendapatkan pedang pembantai nagil melalui tipu daya. Kau benar-benar berpikir kau adalah penguasa aula sekarang, dasar bodoh. Ketua Agung, menghadapi bajingan ini, tidak perlu bagimu untuk mengotori tanganmu. Bagus. Saudara Ding, keduanya adalah ahli di alam datian. Aku rasa anak kecil bernama Cenping ini tidak akan bertahan lebih dari 3 ronde. Seorang manusia biasa, kau bermimpi membantai para dewa. Bagaimana dengan manusia biasa? Sekelompok dewa palsu berani memberontak melawan atasanmu. Kau mungkin satu-satunya manusia fana di aula Raja Naga. Beraninya kau mempertanyakan kami. Buka matamu dan lihatlah. Inilah perbedaan antara manusia fana dan dewa. The film was translated and narrated by M Media. Kakak! Kakak! 2 ahli alam datian. Begitu saja, dikalahkan. Siapa lagi yang berani merebut pedang pembantai naga? Pedang pembantai naga sejak awal tidak pernah menjadi milikmu. Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan kesenjangan antara manusia fana dan dewa. Begitukah? Kalau begitu aku ingin melihat seberapa besar jarak itu. Hari ini, aku berniat menggunakanmu dewa palsu ini untuk menguduskan pedangku. Kau mencari mati. Penguasa aula hati-hati. Haruskah kita naik dan membantu? Lupakan saja, saat para dewa bertarung. Sebaiknya kita tidak terlibat. Itu benar. Biarkan saja. Cenping, aku sudah memberimu kesempatan tadi, tapi kau tidak menghargainya. Sekarang aku akan mengambil pedang pembantai naga dan nyawamu. Aku mengambil semuanya. Baiklah. Hari ini aku akan menunjukkan pada kalian semua bagaimana seorang manusia membunuh dewa. Menamuk. Pedang pembantai naga keluar dari sarung. 4 samudera tunduk bersujud. Hari ini aku adalah penguasa aula dari aula Raja Naga. Jika masih ingin merebut kekuasaan atau keuntungan, aku akan membersihkan aula Raja Naga dari para pengkhianat. Penguasa aula, Ye Fengchun datang untuk membalas dendam, dan dia berencana untuk menyerang keluargamu. Apa? Kembalilah ke Hong Cheng segera.
Ye Fengchun pemimpin naga peringkat pertama dari Jianglong. Aula Jue. Lin Tianjiang. Siapa kalian semua yang berani menerobos masuk ke Aula Jui? Ye Fengchun. Yi Fengchun. Tuanku tidak mengubah namanya saat bepergian, maupun nama keluarganya saat duduk. Ye Fengchun. Ye Fengchun. Siapa Ye Fengchun? Tuan Chen, petarung peringkat teratas di peringkat Longhudasia, adalah Ye Fengchun. Katanya dia bisa memakai daun sebagai senjata mematikan. Memakai daun sebagai senjata mematikan. Jadi kau adalah guru Feng Sihai. Chen Ping membunuh adik seperguruanku Feng Sihai. Ye Fengchun murid senior Ye Fengchun. Hari ini, aku akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Feng Sihai bajingan yang melakukan segala kejahatan. Tuan Chen hanya menyingkirkan ancaman dari dunia ini. Serahkan Chen Ping. Dan aku akan mengampuni 70 nyawa di Aula Jui. Ahli teratas peringkat Longhudasia. Aku sudah lama ingin beradu pedang denganmu. Kau tidak layak. Apakah aku layak atau tidak? Kita lihat saja nanti setelah kita bertarung. Membosankan. Geledah tempat ini. Temukan Chen Ping untukku di Aula Jui ini. Ya, Guru. Semuanya. The film was translated Geledah. and narrated by M Media. Chen Jianlu ayah Chen Ping. Kalian binatang. Kalian masih ingin menyakiti anakku. Aku akan melawanmu sampai mati. Kau nenek sihir tua. Kau berani menyergapku. Pergilah ke neraka. Ibu sembunyi di sini. Sun Qi putri sulung keluarga Su dan tunangan Chen Ping. Jangan bersuara. Aku akan mencari ayah. Yuki, berhati-hatilah. Tang Yuling ibu Chen Ping. Ibu jangan khawatir. Ayah, Kau pasti istri Chen Ping. Kau cukup cantik. Bagaimana bisa babi seperti Chen Ping berhasil mendapatkanmu? aku adalah wanita Chen Ping. Aku tidak akan membiarkanmu memfitnahnya. Chen Ping. Dia tahu aku akan datang. Dan dia sudah berkemas dan melarikan diri. Mustahil. Chen Ping tidak takut padamu. Begitu dia kembali, dia tidak akan melepaskanmu. Aku takut padanya. Pengecut itu berani menyinggung keluarga Yi kami. Aku sudah membunuh ayahnya. Aku bertanya padamu, di mana dia? Ye Fengqiu. Kau. Cepat atau lambat kau akan menerima pembalasan ilahi. Gadis kecil. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Pergi. Kubur dia hidup-hidup untukku. Biarkan dia dikubur bersama adik seperguruanku. Jiang Wu. Ibu. Ayah ibu. Ayah. Ayah bangun-bangun ayah. Chen Ping. Apakah itu kau? Apakah itu benar-benar kau? Ibu. Aku minta maaf. Aku terlambat. Aku gagal melindungi kalian ibu dan ayah. Chen Ping. Kau harus pergi. Yi Fengchun sedang memburumu. Ibu. Karena aku telah kembali. Aku tidak akan membiarkanmu. Ataupun keluarga kita. Menderita bahaya lagi. Cepat. Kau harus memohon pada Guru Hu.
Untuk menyelamatkan Yuki, dia diserat oleh Yi Feng Chun untuk dikubur hidup-hidup, hanya untuk melindungiku. Penguasa olah aku tidak kompeten. Aku gagal melindungi saudara-saudara kita dan keluargamu. Bangunlah dulu. Yang Feng Chun. Hutang darah atas pembunuhan ayahku. Dan hutang karena membawa lari istriku. Hutang ini akan kubuat kau membayarnya dengan nyawamu. Lin Tiangu. Aku di sini. Kumpulkan semua orang di Hamsun. Aku ingin membalaskan dendam ayahku dan saudara-saudara kita yang gugur. Balaskan dendam mereka. Hamsun. Guru, aku sudah mengikat Su Yuki di kuburan masal. Aku hanya menunggu untuk menguburnya bersama dengan peti mati adik seperguruanku si Hai. Chen Ping dari Hongqiang. Kau membunuh murid kesayanganku dan mencoreng reputasiku. Hari ini, serahkan Chen Ping. Aku Yi Feng Chun akan membanjiri Hongqiang dengan darah. Ampuni aku. Ini semua ulah Chen Ping. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Xiao Sang, kepala keluarga Xiao. Si binatang buas Chen Ping itu, dia menyebabkan semua masalah ini dan hanya ingin lari. Tepat sekali, dia membuat semua orang Hongqiang menanggung akibat dari tindakannya. Benar, bunuh Chen Ping. Bunuh Chen Ping. Tunggu, Su Wen Sung, orang terkaya di Hamsun. aku akan menawarkan 10 miliar. Guru Ye, aku hanya meminta agar kau mengampuni putriku. Seluruh keluarga suku akan. Su Yuki adalah putrimu. Maka kau pasti ayah mertua Chen Ping. Tidak. Yuki hanya bertunangan. Mereka belum melangsungkan pernikahan. Itu tetap membuatmu menjadi kaki tangan Chen Ping. Katakan, di mana Chen Ping? Guru Ye, ampuni saya. Saya benar-benar tidak tahu. Ini 10 miliar. Guru Ye, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia adalah orang terkaya di Hongqiang. Anda harus mengambil uangnya terlebih dahulu, lalu mencabut nyawanya yang menyedihkan itu. Kau. The Guru film Ye, was translated Anda setuju. and Terima kasih telah narrated mengampuni by putri saya. Media. Kebaikan Anda yang luar biasa. Tidak akan pernah saya lupakan. Tidak akan pernah lupa. Siapa bilang aku setuju? Putri dari orang terkaya di Hongqiang bernilai lebih dari 1 miliar bukan? Jika Chen Ping tidak muncul hari ini, semua orang di sini akan mati. Chen Ping lah yang membunuh murid Anda. Apa hubungannya dengan keluarga Su? Anda pendekar peringkat pertama Longhu di peringkat Longhu. Ternyata melanggar janji Anda sendiri. Memperlakukan nyawa manusia seperti sampah. Oh, tidak beraninya kau berbicara seperti itu kepada Guru Ye. Sepertinya, Su Wenzong itu akan berakhir menjadi mayat di jalanan. Ini semua salah Chen Ping, si pembawa sial itu. Jika dia tidak memprovokasi Guru Ye, kita tidak akan berada dalam kekacauan ini. Benar, mengapa kita harus terjebak dengan pembawa sial seperti itu? Sepertinya, kita semua akan musnah. Orang tua itu, apakah kau mencoba mengajari tuanku cara melakukan pekerjaannya? Pergilah ke neraka. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Jangan panggil aku ayah. Mereka telah menangkap Yuki. Dan itu semua karena kau. Guru Ye, Chen Ping sudah di sini. Bisakah Anda melepaskan putri saya sekarang? Ayah, apa yang ayah lakukan? Yang Feng Chun. Kau memanfaatkan kepergianku untuk menargetkan keluargaku. Lepaskan Yuki sekarang. Dan mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Jadi kau Chen Ping. Kau masih muda, tapi bicaramu besar. Guru Yi, jangan buang napas Anda untuknya. Bunuh saja dia. Yang Feng Chun. Aku Chen Ping bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Jangan libatkan keluargaku. Jika kau punya masalah, hadapi aku. Datang untukmu. Baik. Saat kau membunuh muridku Feng Sihai, kau seharusnya tahu hari ini akan tiba. Di seluruh gedung ini, siapapun yang menyinggungku Yi Feng Chun ditakdirkan untuk masuk kuburan. Aku selalu bertanya-tanya mengapa Feng Sihai begitu gemar membual. Ternyata dia memiliki master sepertimu. Aku beri kau satu kesempatan terakhir. Lepaskan Yuki. Lepaskan dia. Tidak. Kau tidak tahu. Gadis itu benar-benar sangat cantik. Aku belum puas dengannya. Kau benar-benar mencari mati. Apakah kau mengerti situasinya? Yuki masih di tangan mereka. Jika kau ingin bunuh diri, jangan seret kami bersamamu. Guru Ye, saya mohon tolong, lepaskan putri saya. Keluarga Su kami akan membayar berapapun uang yang Anda inginkan. Kami sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Tolong jangan lampiaskan amarah Anda kepada kami. Aku bisa menyelamatkan Yuki. Kau tidak perlu takut pada mereka. Chen Ping, tadi kau bersikap sangat tangguh. Teruslah bersikap tangguh sekarang. Apel. Takut. Yang Feng Chun baru saja tiba di Hangzhou, dan dia sudah mendapatkan anjing setia. Kau. Xiao Sang. Putramu Xiao Lei
bersekongkol dengan Feng Xihai, dan mereka mati bersama. Alih-alih pergi ke pemakamannya hari ini, kau justru di sini melakukan perintah tuanmu. Kau benar-benar anak yang berbakti bukan? Guru Ye. Dia bahkan tidak menghinaku di sini. Dia jelas-jelas menampar wajah keluarga Ye Anda. Enyahlah, apa hubungannya ini denganmu? Chen Ping, tidakkah kau ingin menyelamatkan istrimu? Bagaimana kalau begini? Bunuh diri di depanku sekarang juga. Bayar nyawamu untuk nyawa muridku, dan aku akan melepaskan Su Yuki. Nyawaku. Bukan untuk kau ambil. Jika ada sedikit saja bahaya menimpa Yuki, aku akan menuntut pertanggungjawaban. Kalian semua dengan nyawa kalian. Kau binatang. Itu sombong sekali. Bersiaplah untuk mati. Kau pasti bercanda. Kepala murid yang terhormat dari keluarga Ye. Tapi, dia hanya menerima satu serangan. Benar-benar dikalahkan. Keterampilan bela dirinya, bahkan tidak sebanding dengan tiang kayu. Gurumu Yang Fengchun hanya mengajarimu trik-trik menyedihkan ini. Kau, Tuan Chen. Kau memiliki kemampuan yang mengesankan. Tidak heran muridku, Feng Xihai tewas di tanganmu. Guru, bocah ini terus menghina keluarga Ye kita. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi guru. Saudara-saudara, bersamaku. Bunuh Chen Ping. Kalian bahkan tidak memenuhi syarat untuk membunuhnya. Penguasa Aula 8 Fajar Hongqiang telah berkumpul. Hari ini, aku bersumpah untuk membunuh Ye Fengchun dan menggunakan darahnya untuk menyucikan Aula Jui. Lin Tianu, kau adalah orang bodoh yang gegabah. Kau mungkin seseorang di Hongqiang, tapi jika melihat ke seluruh negeri, kau bukan siapa-siapa. Beraninya kau menantang Guru Ye. Xiaozhan, apa kau percaya aku akan melenyapkanmu lebih dulu? Cukup. The film was translated and jangan gegabah. narrated by M Media. Yang Fengchun, serahkan Yuki, atau aku akan membunuhnya saat ini juga. Karena kita berdua adalah pendekar, mari kita selesaikan ini sesuai aturan dunia persilatan. Aku dengar saat kau membunuh muridku Feng Xihai, kau hanya menggunakan satu jurus untuk menghancurkan Qigong keras unik keluarga Yeku. Jadi, hari ini kita masing-masing akan melancarkan satu serangan. Jika kau entah bagaimana bisa tetap berdiri, akan ku kembalikan pada istrimu. Jika kau tidak bisa menahan satu seranganku ini, Bagaimana kalau begini? hidupmu dan hidup istrimu akan kuambil keduanya. Aku akan mengirim seluruh keluargamu untuk bersatu kembali di alam baka. Apakah kau berani menerima tantangan ini? Kenapa tidak? Chen Ping, tolong cobalah untuk tenang. Apa hubungannya Yuki denganmu? Mengapa kau menggunakan nyawanya sebagai taruhan? Ketua Su, saya sarankan Anda mempercayai Tuan Chen. Guru Ye, saya bersedia menukar nyawa saya dengan nyawanya selama Anda melepaskan putri saya. Nyawa saya adalah milik Anda untuk Anda lakukan sesuka hati. Serangan telapak tangan tuanku seberat gunung Tai di Dacia. Siapa yang mungkin bisa menandinginya? Sayang sekali Tuan Chen bukan manusia. Dia adalah dewa. Omong kosong. Apakah Tianhu sudah kehilangan akal sehatnya? Cukup Lin Tianhu. Kau adalah orang bodoh yang gegabah dan penguasa dunia bawah Hongqiang. Mengapa setelah mengikuti Chen Ping, kau menjadi begitu bodoh? Apakah kau siap dewa? Lakukan seranganmu. Ini sudah berakhir. Demi langit. Di dunia ini, terdapat seni bela diri yang sangat kuat. Dia benar-benar ahli nomor 1 di peringkat Longhut di negara ini. Dia benar-benar memiliki bakat untuk menghancurkan dunia. Ya. Chen Ping, penguasa aula. Kau sebenarnya tidak mati.
Apa yang terjadi di sini? Tepat sekali. Chen Ping benar-benar menerima serangan telapak tangan Tuan. Dan benar-benar tidak terluka. Bukankah itu benar? Apakah tanganmu baik-baik saja? Bukan siapa-siapa seperti Ye Feng Chun tidak akan bisa mengalahkanku. Ini adalah cedera lama saat aku berada di Pulau Kunci Naga. Guru Ye. Langkah pertama telah berlalu. Kau berjanji untuk melepaskan istriku. Tentu kau tidak berniat menarik kembali kata-katamu, bukan? Aku secara alami akan melepaskan Su Yuki. Aku Ye Feng Chun selalu menepati janjiku. Guru Ye. Di mana tepatnya putri saya? Di kuburan massal di pinggiran barat. Pergilah cari dia sendiri. Guru Ye. Ini adalah dendam kesumat. Anda adalah pendekar teratas di Dacia. Bagaimana Anda bisa membiarkan mereka pergi begitu saja? Enyahlah. Ye Feng Chun. Masalah mengenai istriku sudah selesai. Namun, kau harus membayar dengan nyawamu atas apa yang kau lakukan pada ayahku. Penguasa Aula, kami berada di kuburan massal. Kami telah menyelamatkan Nona Su. Hanya saja, Hanya apa? Nona Su sangat ketakutan. Dia terus memanggil namamu sepanjang waktu. Kau harus segera ke rumah sakit untuk memeriksanya. Baiklah. Aku akan membiarkanmu hidup 2 hari lagi. Guru, dia memukul saya hingga seperti ini. Dan Anda hanya akan membiarkan bajingan itu pergi begitu saja. Tutup mulutmu. Guru, biarkan semua orang pergi dari sini. Semuanya keluar. Serius, ayo pergi, cepat. Serius, ayo pergi, cepat. Dan adik-adik seperguruanmu juga. Kalian semua pergi juga. Ya. Ayo pergi. Guru, apakah Anda baik-baik saja, Guru? Bagaimana mungkin ada yang salah denganku? Cepat. Keluarkan perintah bunuh Long Hu untukku. Aku ingin keempat master teratas di peringkat Long Hu. Untuk keluar bersama-sama. Dan memburu Chen Ping. Nona Su, Dr. Lee. sudah waktunya untuk obat Anda. Ye Feng Chun jangan mendekat ke sini. Begitu The Chen film Ping was kembali, translated dia tidak akan and mengampunimu. narrated by Nona Su, saya Media. tahu Anda telah mengalami guncangan. Jangan takut. Pergi, Saya di sini untuk membantu Anda. pergi. Nona Su, Yuki. Aku akan melawanmu sampai mati. Yuki. Yuki. Jangan sentuh aku. Yuki. Lihat aku. Ini aku Chen Ping. Chen Ping, kau benar-benar kembali. Aku tidak sedang bermimpikan. Ini bukan mimpi. Aku telah kembali. Apa kau tahu? Ye Feng Chun mengirim orang untuk membuat masalah di rumah. Dan bahkan menyebabkan kematian ayah. Aku sangat ketakutan. Yuki. Ini salahku. Aku gagal melindungi kalian berdua. Yuki. Chen Ping, aku tidak meminta hal lain. Bisakah kau memberitahuku? Di mana sebenarnya kau selama ini? Yuki. Bukan karena aku sengaja menyembunyikannya darimu. Hanya saja, jika kau tahu hal-hal ini, kau akan berada dalam bahaya lagi. Yuki, Ibu. Ibu. Apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Ibu, aku baik-baik saja. Jika terjadi sesuatu padamu, ibu juga tidak ingin hidup lagi. Ibu, Ibu. Yuki. Ibu. Ayahku sudah tiada. Sekarang kalian berdua adalah segalanya bagiku. Chen Ping, ayahmu telah tiada. Tetapi satu keinginan terakhirnya tetap tidak terpenuhi hingga ajalnya. Ayahmu meninggal dengan penyesalan. Apa keinginan terakhir ayahku? Bahkan jika aku harus melewati api dan air, aku akan memastikannya terwujud untuk membawa kedamaian bagi jiwanya. Orang tua mana yang tak ingin yang terbaik untuk anaknya? Satu-satunya keinginan ayahmu adalah melihatmu dan Yuki menikah. Ibu. Aku akan menikahi Yuki Sian. sekarang juga. siapa kau? Saya datang untuk memberikan penghormatan. Putra yang berduka membalas sikap tersebut. Linggar, kau tidak mengerti. Qiden Xian dikenal sebagai Raja Pedang Dunia Bawah. Di antara mereka yang menggunakan pedang di Dacia tidak ada yang bisa menandinginya. Pedangnya begitu cepat konon bisa membelah waktu itu sendiri. Dengan saudara Chen Ping di sini untuk melindungiku. Siapa sebenarnya Qiden Xian itu? Tuan Chen mungkin cukup cakap Bi Hansen.
Tapi dibandingkan dengan Qiding Xian, dia hanyalah seekor semut. Dibandingkan dengan Tuan Chen, Qiding Xianlah yang merupakan seekor semut. Tian Wu kau juga seorang master di peringkat Longhu. Dikatakan bahwa Qiding Xian dengan satu orang dan satu pedang bisa menahan seluruh kota. Tidakkah kau menyadari betapa mengerikannya dia? Tidak semenakutkan itu, Raja Pedang Qi. Aku dengar pedangmu sangat cepat. Seberapa cepat sebenarnya? Sangat cepat. Jadi kau adalah Qiding Xian. Ayo pergi cepat. Tidak kakek, aku tidak takut pada Qiding Xian. Kau mungkin tidak, tapi aku iya. Tetua gua Anda tidak bisa pergi begitu saja. Qiding Xian ini bukan apa-apa untuk ditakuti. Tuan Chen kami adalah penguasa aula dari Aula Raja Naga. Aula Raja Naga apa? Aula Raja Naga adalah, saya pikir Hongqing adalah tempat di mana bakat tersembunyi berlimpah. Tetapi saya tidak menyangka bahwa tempat ini hanya dipenuhi oleh pembohong yang banyak bicara. Sangat konyol. Tian Wu berhenti bicara omong kosong. Apa itu Aula Raja Naga? Ini adalah sesuatu yang tidak mampu diprovokasi oleh keluarga Gu kita. Jadi kita harus menjauhinya. Kau juga harus pergi. Kembalilah ke tempat asalmu. Jika aku Lin Tianhu bersembunyi sekarang, pria macam apa aku ini? Aku akan mengecewakan Aula Jui dan semua saudara yang tewas di sana. Aku telah melatih pedangku selama 30 tahun di Gunung Xiongnan. Aku telah membelah gunung dan membelah air. Apa kau benar-benar berpikir aku akan takut pada Qiding Xian? Bocah nyawamu adalah milikku hari ini, Lin Tianhu. Berisik. Aku tidak pernah membayangkan bahwa ada ilmu pedang secepat ini di dunia. Linda Flari, Aku tidak akan pergi. Bahkan jika aku mati, aku ingin bersama Chen Ping. Aku. Lingkar jangan khawatir. Orang rendahan seperti Qiding Xian tidak bisa menyentuhku. Ya Tuhan. Tuan Chen benar-benar menggunakan satu tangan untuk menetralkan senjata tersembunyi Raja Pedang. Jadi Qiding Xian tidak semenakutkan seperti yang diklaim legenda. Aku sudah bilang padamu. Tadi siapa yang? Kenapa tadi takut sampai hampir mengompol? Dengan kecepatan seperti ini, kau menyebut dirimu orang yang membelah waktu dengan satu pedang. Cabut pedangmu, Qiding Xian. Membunuhmu bahkan tidak mengharuskanku menghunus pedangku. Kita impas. Kakek, apakah ini Raja Pedang Naga yang kau bicarakan? Menurutku dia adalah pembual nomor 1 di dunia. Siapa sang kalian terbaik kedua di dunia? Akan begitu rapuh. Deng Xian, ada luka. Di lehermu juga. Melihatmu seperti ini, membuatku merasa jauh lebih baik. Meskipun kurasa, aku akan menyimpan rahasiamu. Itu sangat menggembirakan. Datang ke Hongqiong benar-benar sepadan. The film was Chen Ping. translated and narrated Aku by akan menggunakan Amelia. pedang penenang Laut 9 Naga ini untuk bertarung sungguhan denganmu. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Raja Pedang Neter benar-benar melegenda seperti yang dikatakan orang. Kecepatan pedangnya tidak kalah dari kilat. Cukup bicaranya. Lihat aku menggunakan sedikit teknik pedang petirku untuk merenggut nyawamu. Di Dacia ini, tidak ada orang lain yang pernah menjatuhkan pedang dari tanganku. Kau. Monster macam apa kau ini? Qiding Xian, aku akan mengampuni nyawamu. Jika kau menyinggungku lagi, aku akan menebasmu tanpa ampun. Chen Ping, kau. Biarkan aku mati dengan mengetahui kebenarannya. Siapa sebenarnya kau? Di bawah Aula Raja Naga semua makhluk tunduk. Aula Raja Naga. Apa itu Aula Raja Naga? Tianhu, Hadiah. kirim dia kepada Ye Fengchun. Anggap itu hadiah selamat datang di Hangzhou. Dimengerti. Bangun. Chen Ping. Pergilah. Tak disangka dia benar-benar mengalahkan petarung peringkat kedua Longhu. Qiding Xian sampai meridiannya hancur. Lingkar tubit aku untuk melihat apakah ini halusinasi. Kakek sudah kubilang sejak lama. Dengan Chen Ping di sini, tidak perlu takut bahkan jika Yu Fengchun datang. Ya, kakek salah. Kakek meminta maaf padamu, pergilah. Temui Chen Pingmu itu. Ya. Saudara Chen Ping, Lingga ada begitu banyak orang yang menonton.
Kemana tanganmu meraba? Aku hanya memeriksa apakah kau terluka. Chen Ping, apakah kau berkelahi lagi tadi? Ibu jangan. Jika kau tidak percaya padaku kau bisa bertanya pada tetua Gu. Ya, Nyonya. Saya bisa bersaksi bahwa Tuan Chen tidak memulai perkelahian. Dia benar-benar tidak memulai perkelahian. Tuan Chen adalah penjaga perdamaian Hongcheng. Dengan adanya Tuan Chen di sini, Hongcheng kita akan tetap damai selama beberapa generasi. Semuanya mohon terima belasungkawa saya. Hari sudah larut. Saya harus pamit. Kenapa kau mengikutiku? Bukankah kau menyuruhku pulang bersamamu? Pulang tidak, kau harus tetap di sini. Jaga baik-baik Chen Pingmu itu. Aku mengerti, kakek. Dari timur hingga terbenamnya matahari di barat. Mereka yang mati pergi dan takkan pernah pulang. Beristirahatlah dengan tenang, Tua Chen. Pemakaman siapa ini hari ini? Ayah Chen Ping. Chen Ping yang bejat itu membuat masalah di luar sana. Dan ayahnya ditebas hingga tewas oleh mereka yang menuntut balas. Anak seperti itu pantas disambar petir. Chen Ping. Sudah kuduga. Dia diusir dari keluarga Su. Menantu yang tidak berguna. Aku tidak menyangka. Dia akan menjadi pembawa sial. Pembawa sial itu terlalu meremehkan. Monster ini tidak hanya menyebabkan kematian ayahnya. Dia bahkan hampir menyebabkan semua orang di Hongqiang terkubur bersamanya. Bagaimana bisa bajingan ini punya nyali untuk kembali ke Hongqiang? Chen Ping keluar dari Hongqiang. Keluar dari Hongqiang. Chen Ping keluar dari Hongcheng. Chen Ping pergilah dari Hongqiang. Tutup mulut kalian dasar sekumpulan orang yang tidak tahu berterima kasih. Dulu Tuan Chen membunuh Feng Zihai untuk menyingkirkan wabah bagi rakyat. Apakah seperti ini cara kalian memperlakukannya sekarang? Tianhu. Mereka tidak tahu kebenaran di baliknya. Aku tidak menyalahkan mereka. Namun, Ayo pergi Tianhu. baiklah, tunggu. Xiaoxiang hari ini adalah pemakaman orang tua itu. Jangan buat masalah. Kalau tidak aku tidak akan sopan. Lin Tianhu, apa yang membuatmu berpikir bisa bersikap tidak sopan padaku? Aku datang ke sini hari ini untuk memberikan penghormatan kepada Tua Chen. Air mata buaya belas kasihan palsu. Tianhu biarkan dia datang. Ya Tuhan, Tua Chen ini sudah mati. Dan aku benar-benar patah hati. Lihat, aku bahkan membawa bunga. The film was translated and narrated by M Media. Tunggu. Seperti pepatah kepala anak berbakti tetap berada di jalanan. Bukankah seharusnya anak berbakti bersujud sebagai balasan? Xiaozhan, apakah kau mencari masalah? Mencari masalah semuanya nilailah sendiri. Chen Ping ini mengadakan pemakaman untuk ayahnya sendiri. Ketika seseorang datang untuk memberikan penghormatan, tidakkah seharusnya dia bersujud? Chen Ping ini benar-benar anak yang bejat, mengadakan pemakaman untuk ayahnya sendiri. Dan dia bahkan tidak bersujud sekalipun. Dia binatang karena menyebabkan kematian ayahnya. Apakah kau masih berharap dia memiliki hati nurani? Jika dia anakku, aku akan mematahkan kakinya. Dia hanyalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Chen Ping, apakah kau dengar itu? Akankah kau bersujud atau tidak? Aku bisa bersujud. Tapi aku khawatir kau tidak akan sanggup menerimanya. Selama kau berani bersujud, aku bisa menanganinya. Kau tidak sehebat yang kau tunjukkan. Tapi disinilah kau berlutut di depanku, Xiaozhan. Untuk meratapi ayahmu yang sudah mati. Sepatuku jadi kotor sekarang. Jilat sampai bersih untukku. Jangan menguji kesabaranku. Ini baru permulaan. Gubernur Hongqiang telah tiba. Dasar bocah kecil. Kau pasti ingin mati. Ren Shendian, Gubernur Hongcheng. Jika kau tahu apa yang baik untuk dirimu, lepaskan bos Silo segera. Lalu, bagaimana jika aku tidak mau? Aku Ren Sentian, Gubernur Hongqiang. Beraninya kau membuat masalah di wilayahku. Apa kau percaya aku punya wewenang dahsyat untuk menghancurkanmu? Pemakaman ayahku hari ini. Dia mempermalukanku di depan seluruh kota.
Sebagai gubernur kau tidak hanya diam dan menonton, tapi kau juga memerintahkanku untuk melepaskannya. Atas dasar apa? Dengan hak sebagai gubernur Hongqiang. Seluruh Hongqiang menjawab kepadaku. Chen Ping, kita hanyalah orang biasa. Lakukan seperti yang dia katakan, biarkan dia pergi. Chen Ping, beraninya kau memukulku. Aku akan mengambil kepalamu untuk ini hari ini. Gubernur, kami semua adalah teman Guru Ye. Chen Ping ini membuat keributan di sini. Ini adalah tamparan di wajah Anda, Gubernur. Ini tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman. Chen Ping memicu kerusuhan. Dalam kapasitas saya sebagai gubernur Hongqiang, saya menempatkannya di bawah penangkapan. Bawa dia pergi. Tunggu. Gubernur menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat. Apakah tidak ada hukum yang tersisa di Hongqiang? Lin Tianwu, kau pikir kau siapa? Aku sudah memberimu muka dengan tidak menyentuhmu saat kau pertama kali tiba di Hongqiang. Kalau suasana hatiku baik, kupanggil kau penguasa Aula Lin. Jika tidak, aku akan memanggilmu orang tua pikun. Jika kau ikut campur lagi, aku akan membuatmu ditangkap sekarang juga. Aula Jui terima perintah. Siapapun yang berani menyentuh Tuan Chen, bahkan dengan setengah jari, akan dieksekusi tanpa ampun. Penjaga, ya, bersiap untuk menembak. Anakku tidak bersalah. Dia tidak melakukan tindakan ilegal atau melanggar aturan. Aku mohon tolong ampuni anakku. Dasar orang tua bodoh. Apakah kau sudah pikun? Atau hanya buta? Putramu memicu kerusuhan dan secara terbuka menentang gubernur ini. Dia telah melemparkan ketertiban seluruh Hongqiang ke dalam kekacauan. Mana dari hal ini yang bukan alasan untuk penangkapan? Anakku dijebak. Aku mohon Tuan pejabat yang jujur, lihatlah kebenarannya. Bukti terhadap Chen Ping sangat kuat. Siapapun yang berani menghalangi penyelidikan gubernur ini lagi akan dieksekusi di tempat. Ampuni kami, Tuan. Tolong ampuni putraku. Pergilah ke neraka. Bagaimana dia melakukan itu? Kau pejabat korup, Dacia menunjukmu sebagai gubernur. Dan seperti ini kan, caramu menginjak-injak nyawa manusia. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Jika kau berhenti, sekarang aku bisa membiarkanmu pergi. Kita akan berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Kau tidak berpikir untuk memberontakkan. Jika gubernur bodoh, aku harus memberontak. Jika mata langit tidak terbuka, aku akan menentang langit. Chen Ping, apakah kau percaya bahwa dengan satu panggilan telepon, aku bisa membuat pejabat tinggi Dacia melabelimu sebagai pengkhianat? Saat itu seluruh keluargamu, bahkan leluhurmu selama beberapa generasi, akan menjadi aib bagi Dacia. Chen Ping, hentikan omong kosong ini. Akui kejahatanmu sekarang. Apakah kau ingin leluhurmu The film was menderita bersamamu? translated and Jika kau terus narrated bertingkah, by M aku Media. akan mencoretmu dari keluarga. Apa yang kalian semua lakukan berdiri di sana? Tangkap Chen Ping. Mari kita lihat siapa yang berani. Tetua gue, mengapa Anda datang? Kau menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dan mengancam Tuan Chen. Saya pikir masa jabatanmu sebagai gubernur sudah berakhir. Kau orang tua pikun, dari mana kau merangkak keluar? Aku akan membunuhmu. Gubernur, dia adalah mantan pejabat tinggi provinsi. Aku tidak peduli apakah dia tetua gue atau tetua ke-8. Di Hongqiang aku adalah hukum. Ren Samjian, kau membeli posisimu sebagai gubernur dengan suap besar dari Ye Fenjun, bukan? Kau mungkin bisa menipu orang lain, tapi kau tidak bisa menipuku. Hadiah mewahmu, semuanya tercatat dengan cermat di sini. Setiap entry cukup untuk membuatmu kehilangan jabatan resmi. Tutup mulutmu, dasar orang tua bodoh. Kau mengoceh omong kosong dan memfitnahku. Penjaga, tangkap Chen Ping ini. Dan si tua pembohong yang tidak bicara apapun selain kebohongan ini. Dan seret mereka pergi. Sertifikat besi ada di sini. Mari kita lihat siapa yang berani. Sertifikat besi Dacia. Tuan adalah pejabat tinggi dari inspektorat. Aku benar-benar menginjak ranjau kali ini. Apakah kau masih berniat menangkapku? Tetua gu, saya hanya bermain-main dengan Chen Ping. Hanya lelukon. Ya, tepat sekali. Sebagai gubernur Hongqiang, bagaimana bisa kau memperlakukan urusan rakyat sebagai lelucon? Tetua gu, Anda adalah orang yang sangat terhormat. Tolong lepaskan saya. Akan ada banyak keuntungan untuk Anda di masa depan. Ya, banyak keuntungan untuk Anda. Penyuapan pejabat tinggi menambah daftar kejahatanmu. Pasukan tangkap dia. Hei, tetua gu. Tetua gu, mari kita bicarakan ini dengan benar, tolong. Mengapa kalian semua belum pergi? Ayo pergi cepat. Linger, maaf merepotkanmu lagi.
Ibu kita semua satu keluarga. Mengapa bicara soal dua keluarga? Ayo pergi, kita harus memakamkan ayah dulu. Kau pikir semudah itu untuk pergi? Guru Ye ada di sini, Chen Ping. Hari ini aku akan melihat bagaimana kau mati. Dengan adanya aku Yi Fengchu di sini, kau tidak akan pergi kemanapun. Kau membunuh ayahku. Hari ini aku akan membuatmu berlutut di depan makam ayahku. Selama 7 hari 7 malam untuk menebus dosa-dosamu. Jangan terburu-buru, Chen Ping. Hari ini aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan seluruh keluargamu. Dasar anjing tua tidak pernah belajar dari kesalahan. Kulitmu gatal ingin dipukuli lagi bukan? Lin Tianwu, apa kau sudah gila? Tidakkah kau lihat waktu itu? Aku hanya menggunakan satu jurus. Dan dia terpaksa mundur 3 langkah. Hampir ambruk ke tanah. Guru Ye keterampilan yang luar biasa. Tapi mengapa aku mendengar bahwa kau memuntahkan darah setelahnya, dan bahwa masih ada bekas telapak tangan yang memar di dadamu? Kau bicara omong kosong. Baiklah, jika memang begitu, maka Guru Ye sebaiknya melepas bajumu. Dan biarkan semua orang melihatnya. Jika aku berbohong, aku Lin Tianwu akan menyerahkan nyawaku di sini. Lepaskan, lepaskan. Lepaskan, lepaskan. Guru Ye, lepaskan saja. Dan buktikan kepada mereka. Tutup mulutmu. Katakan padaku, Guru Ye. Bertarung itu bukan hanya soal memiliki kepalan tangan yang keras. Kalau dipikir-pikir buah jatun, tak jauh dari pohonnya. Aku perhatikan otakmu. Daripada muridmu yang bodoh itu. Tidak beda jauh. Feng Sihai, tidak jauh lebih baik. Lihat bentuk kepala kalian bahkan sama. Apa kalian dulunya penjual telur teh? Ketua Ola, apa maksudmu dengan semua ini? Itu artinya Yi Fengchun ahli peringkat teratas. Di peringkat Long Hudasia. Dan semua orang di sekenya. Dari murid hingga gurunya. Dari manusia hingga binatang semuanya tidak punya otak. Persetan denganmu. Tuan-tuan, tunjukkan diri kalian. Penguasa aula kita dalam masalah besar. Raja penekan penjara Lu Chenshou. Raja Dewa Laut Utara Linyan. Raja kekuatan tak terkalahkan Fan Xiaohuan. Ya Tuhan. Peringkat Long Hudasia. 1 abadi 3 raja dan 4 raja surgawi agung. Mereka semua ada di sini. Perang penghancuran dunia saat itu. Hanya itu kemampuanmu. Aku bertanya-tanya, Guru Ye, apa yang membuatmu begitu percaya diri hari ini? Jadi kau punya kartu as sepanjang waktu. Segala cara sah dalam perang. Apakah kau terlalu bodoh untuk berpikir? Kau masih terlalu hijau untuk menandingiku. Hari ini aku akan menunjukkan arti menang dengan jumlah. Kalian semua The adalah film was pendekar legendaris. translated Di and peringkat Long Hu. narrated by M. Media. Kalian tidak punya dendam padaku, Chen Ping. Ayahku sedang dimakamkan hari ini. Bisakah kau memberiku satu permintaan? Baiklah, itu bisa diatur. Kenapa kau tidak mati saja bersama ayahmu? Bukankah itu jauh lebih sederhana? Mereka yang ingin kubunuh Lu Chenshou tidak punya pilihan selain menghadapi kematian. Memangnya kau siapa, Chen Ping? Berani mencoba tawar-menawar dengan kami? Jadi para pendekar peringkat Long Hu hanyalah sampah seperti ini. Hari ini demi ayahku dan saudara-saudaraku yang gugur, aku akan membalas dendam. Kalau begitu mari kita lihat apa kemampuanmu yang sebenarnya. Aku akan melumatmu menjadi jenangan darah terlebih dahulu. Bentuk formasinya semuanya. Naga azur dari timur mengguncang gunung dan lautan. Burung vermilion dari selatan guntur dan kilat. Kura-kura hitam dari utara darah menodai cakrawala. Harimau putih dari barat menyapu seluruh daratan. Ini adalah yang legendaris, hilang selama 800 tahun. Formasi pengunci naga. Formasi pengunci naga. Roh jahat nyahlah. Bersiaplah untuk mati, Chen Ping. Pedang datanglah. Pedang pembantai naga. Saudara Chen Ping, hati-hati. Chen Ping berhenti berkelahi. Yang Fengchun.
Raja kekuatan yang tak terkalahkan menindas, yang lemah harus segera dieksekusi. Pahlawan Chen Anda adalah orang yang berkedudukan tinggi. Ampuni hidup saya. Mengampunimu. Akankah ayahku hidup kembali? Akankah saudara-saudaraku yang gugur bangkit kembali? Lin Tianhu, Hadiah. bawa dia ke makam ayahku. Buat dia berlutut selama 7 hari 7 malam. Untuk berlutut dalam penyesalan dan bertobat. Ya. Saat kau membunuh ayahku Ye Fengchun, kau seharusnya tahu hari ini akan tiba. Aku menghukummu untuk berlutut di depan ayahku selama 7 hari 7 malam. Dan aku akan tetap membiarkan tubuhmu utuh. Chen Bing, hari ini adalah hari pembalasanmu. Pahlawan Ding selamatkan aku. Penguasa Aula awas. Itu Ding Busi dari lembah kejahatan. Bagus, aku mengampuni nyawamu di Pulau Kunci Naga sebelumnya. Namun kau berani datang ke Hongcheng. Kau membunuh saudaraku. Aku tidak akan pernah berbagi langit denganmu. Chen Bing, kau hanya memiliki beberapa kemampuan amatir. Lihat betapa sombongnya dirimu. Lihat ini. Pedang datanglah. Teknik boneka timur. Gawat. Ini jebakan. Tian Jiao kejar. Dimengerti. Jangan mengejar musuh yang terdesak. Tianhu, aku tidak ingin ada komplikasi lagi. Sesuai perintah. Mengapa kau ada di sini? Tuan Chen kami di sini untuk memberikan penghormatan kepada orang tua itu. Bagaimanapun kau pernah menjadi menantu keluarga Su kami. Sejak kau memaksaku menandatangani surat pembatalan pertunangan itu, keluarga Sumu dengan keluarga Chen kami sudah tidak ada hubungannya lagi. Kalian berdua boleh pergi. Chen Ping, keluarga Sukami salah karena memperlakukanmu seperti itu. Aku Suyuki akan menghabiskan hidupku untuk menebus kesalahan. Aku hanya meminta agar demi masa, lalu kita biarkan aku mempersembahkan dupa untuk pamanmu. Baiklah, Chen Ping mungkin setuju, tapi aku jelas tidak. Suatu apa yang kau lakukan di sini? Tetua Guan aku baru saja ingin menanyakan hal yang sama padamu. Keluarga Sumo, karena Tuan Chen telah menyinggung Ye Fengchun, dan karena takut akan terseret, memaksa Tuan Jie untuk membatalkan pertunangan. Sekarang kau muncul tanpa diundang. Itu benar-benar tidak tahu malu. Orang terkaya yang terhormat di Hongcheng ternyata menjijikkan seperti ini. Kau tidak pantas memiliki Chen Ping. Bocah, bukan tempatmu untuk berbicara di sini. Kau boleh melakukannya, tapi aku tak boleh membicarakannya. cukup jika kalian ingin berdebat. Jangan lakukan di depan ayahku. Pergilah ke pedesaan jika kalian ingin bertengkar. Chen Ping, aku tahu kau membenciku. Kau membenciku karena meninggalkanmu saat kau paling membutuhkanku. Aku bisa bersumpah demi langit bahwa aku tidak pernah melakukan apapun untuk menyakitimu. Baiklah, kalau begitu katakan padaku, apa maksud dari tanda tanganmu di surat pembatalan pertunangan itu? Bagaimana itu bisa terjadi? Tanda tangan itu dipalsukan oleh pamanku. Dipalsukan. Kakak, kenapa kau berdiri di sana? Cepat minta maaf kepada Tuan Chen. Lihat kekacauan yang telah kau buat. Tuan Chen, semuanya salahku karena bodoh. Saya terutama takut kalau Ye Fengchun akan datang membuat masalah bagi keluarga Su. Jadi, aku memutuskan untuk membatalkan pertunangan. Aku tahu Yuki tidak akan setuju. Jadi aku terpaksa melakukan tindakan nekat itu. Maafkan aku Tuan Chen. Percuma membicarakan hal-hal ini sekarang. Aku bukan manusia. Aku bajingan. Tanganku sendirilah yang merusak masa depan keluarga Su kami. Aku yang merusaknya. Tuan Chen, keluarga Su kami akan menawarkan seserahan untuk mengundangmu kembali. Bagaimana?
Yuki. Mengapa kau tidak memberitahuku saat itu? Terjebak antara keluarga dan cinta. Bagaimana kau bisa berharap aku memilih? Lagi pula, ayahku berlutut memohon padaku saat itu. Tuan Chen, aku Su Wenzong memohon padamu. Kau harus menikahi putriku. Keluarga suku adalah yang terkaya di Hongqiang. Jika kau menikahinya, aku bersedia memberikan grup Su padamu. Aku memohon padamu. Cukup Su tua, berapa umurmu? Masih memainkan permainan ini? Itu sudah ketinggalan zaman. Jadi orang terkaya di Hongqiang adalah seseorang yang suka berlutut. Masa berkabungku belum berakhir. Dan musuhku masih berkeliaran. Aku tidak tertarik pada romansa saat ini. Kalian semua harus pergi. Chen Ping. Halo Paman. Suyuki, kau sudah dicampakkan oleh Chen Ping, tapi kau masih punya hati untuk bermain di luar. Segera kembali ke sini. Jika kau terlambat 1 menit saja, Paman aku akan mematahkan kakimu. Yuki, apa yang kau lakukan berdiri di sana? Ini adalah Ketua Kamar Dagang Agung. Orang terkaya di kota ini, Tuan Bai. Tuan Bai orang terkaya di Dacia. Cepat beri hormat. Paman, aku merasa tidak enak badan. Aku pergi dulu. Hei. Tuan Bai. Lihat Yuki kami. Dia benar-benar cantik. Bagaimana menurutmu, apakah kau puas? Tidak buruk. Kalau begitu sudah diputuskan. Itu luar biasa. Yuki, tuan muda kedua keluarga Bai, telah menyukaimu. Jika kau menikah ke keluarga mereka, kau bisa menantikan kehidupan mewah. Putra kedua keluarga Bai. Ya, Semua orang di kota tahu dia adalah perundung yang memangsa wanita dan melakukan segala kejahatan yang bisa dibayangkan. Aku tidak mau melakukannya. apa kau masih mengira dirimu gadis lugu? Chen Ping mencampakkanmu, tak ada yang menginginkanmu lagi. Sudah beruntung ada yang mau menikahimu. Kau akan menikah hari ini, suka atau tidak. Siapa yang kau hubungi? Jika kau tidak setuju hari ini, jangan harap bisa keluar dari rumah ini. Jika Yuki tidak menikah dengannya, keluarga Sumu tinggal menunggu bangkrut saja. Tuan Bai, The film was translated and kau bocah keras narrated by kepala. M. Bagaimana Media. bisa keluarga Su kami membesarkan bencana seperti ini? Penjaga, Halo Chen Ping, tolong selamatkan aku. bawa dia keluar, bersihkan dia, dan kirim dia ke tempat tidur Tuan Bai. Lingkar, apa yang kau lakukan? Jangan panggil aku Linger, panggil aku Tuan hari ini. Tuan. Apa artinya itu? Lingkar, berikan ponselku cepat. Aku punya urusan nyata yang harus dihadiri, berikan padaku. Berhenti bermain-main, Lingkar. Aku benar-benar punya urusan serius yang harus dihadiri kau. Urusan serius, kami sedang mengurus urusan serius sekarang. Tuan ada di sini. Chen Ping, Berikan padaku. aku akan memberikannya padamu sekarang. Lingkar, aku benar-benar punya hal penting untuk dilakukan. Hal penting, Chen Ping. Apakah kau suka saat aku di atas Linger? Lingkar, ini tidak pantas. Jadi kau suka berada di atas ya? Ponselmu berdering. Kau ingin mendengarnya? Lingkar, berikan padaku. Aku benar-benar punya sesuatu yang penting untuk diurus. Jika kau ingin mendengarnya, beri Tuan ciuman. Dan aku akan memberikannya padamu. Nona Su dalam masalah. Apa di mana dia sekarang?
Tuan muda kedua bayi, tuan muda kedua dari keluarga bayi. Tidak, Gadis Gala, kenapa tak biarkan aku bersenang-senang? jauhi aku. Kau binatang bangun, sekarang juga. Apa yang kau lakukan? Siapa yang memberimu izin? Ayah aku bahkan belum mulai, bagaimana bisa kau? Kau sudah selesai, aku bilang keluar. Ayah aku hanya ingin mencicipi sekali saja. Pergi. Jika kau tidak keluar, aku akan menghabisimu juga. Sedikit saja, Ayal. Keluar. Jangan takut. Selama kau melayaniku dengan baik, kau akan menjadi istri orang terkaya di kota ini. Mengerti? Tidak, aku tidak menginginkan itu. Tuan Bayi, tolong biarkan aku kembali. Kau tidak mau, ya aku mau. Aku datang. Chen Ping, kamu di mana? Aku suka sikap galakmu itu. Semakin kau melawan, semakin aku bersemangat, ayo. Sepertinya aku perlu minum obatnya. Minum obat ini. Tombak emas yang tak terbendung. Tak terbendung, benar-benar tak terbendung. Yuki, Siapa kau? hari ini aku akan mematahkan tombakmu untuk selamanya. Yuki, Chen Ping, Yuki, maaf aku terlambat. Chen Ping, aku pikir kau sudah tidak menginginkanku lagi. Aku hampir saja. Bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? Aku juga tahu kau tidak akan pernah mengkhianatiku. Ayo pulang. Berhenti di situ. Nah, panggil semua penjaga keamanan ke sini untuk melumpuhkannya. Siapa yang berani menyentuh tuanku? Anak buahku akan tiba dalam sekejap. Kau bajingan, aku ingin kau melihat dengan matamu sendiri, dan melihat bagaimana aku berurusan dengan gadismu. Lalu kulempar kau ke gunung belakang untuk jadi makanan serigala. Tuan Hu. Penguasa Allah, aku terlambat. Ini tidak mungkin. Bukankah kau diusir oleh keluarga Su? Bagaimana bisa, bahkan Tuan Hu telah tunduk padanya? Itu bukan urusanmu. Tolong lepaskan aku. Kau bisa mengambil semua aset keluarga Bai. Uang. Uang selalu bisa dicari lagi. Tapi beberapa hal sekali hilang. Benar-benar hilang selamanya. Kakak kedua, ada acara. Apa kau terlihat sangat bahagia hari ini? Kakak ketiga, apa kau tahu tentang keluarga Bai? Ya, mereka akan menginvestasikan ke grup Su kita. 20 miliar. Keluarga terkaya di kota keluarga Bai berinvestasi pada kita. Kakak kedua, apa maksud semua ini? Kau akan tahu dalam beberapa hari. Berhenti membuatku penasaran. Ayo kita minum. Siap? Yuki. Apakah kau mencoba mengatakan, kenapa Yuki tidak di tempat tidur Tuan Baikan? Apa Tuan Chen? Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi, tanya dia. Tidak, apa yang kau bicarakan. Aku tidak mengerti. Kau tidak mengerti, kalau begitu aku akan memberitahumu. Tidak. Chen Ping, surat cerai juga sudah ditandatangani. Kedua keluarga kita tidak punya hubungan lagi. Urusan keluarga Su kami bukan untuk kau kelola. Paman, tanda tangan pada surat pembatalan pertunangan itu jelas dipalsukan olehmu. Kau tidak melakukan ini demi kebaikanku. Kau jelas berusaha menghancurkanku. Tidak, Yuki. Kenapa kau tidak bisa mengerti? Niat baik pamanmu. Niat baik. Kau dan pria bermarga bayi itu bersekongkol. Menipu keponakanmu sendiri untuk tidur dengan ayah dan anak itu. Hanya untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Apakah ini yang kau sebut niat baik? Tidak. Kakak ketiga, aku melakukan semua ini demi kebaikan keluarga Su. Kebaikan pantatmu. Apel,
Kau menukar tubuh putriku demi uang kotor, dan kau menyebut dirimu pamannya. Pergi dari Hongcheng bersama istrimu sekarang. Kakak ketiga aku. Paman apa? Aku adalah ketua grup Su. Dan aku yang membuat keputusan di rumah ini. Chen Ping bukan Tuan Chen. Tolong bantu aku. Aku akan membantumu. Bagus. Ketua Su tolong hukum dia dengan berat. Hanya mengasingkannya dari Hongcheng. Terlalu ringan. Kalau begitu buang dia dari Hongcheng, sita semua asetnya, putus semua dukungan finansialnya, perintahkan keluarganya menjaga tembok kota selama 10 tahun. Kakak ketiga, aku melakukan semua ini demi kebaikan keluarga Su. Yuki tolong aku Yuki. Chen Ping, ayo pulang. Yuki. Kakak ketiga. Kau. Chen Ping, terima kasih padamu kali ini. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kau ingin berterima kasih padaku. Kalau begitu. Kakak Chen Ping. Kakak Chen Ping, aku datang untuk membawakan mas kawinmu. Ling Er, sebenarnya aku selalu berpikir. Kakak Chen Ping, ini semua adalah bagian dari mas kawin yang kubawa untukmu. Saat waktunya tiba akan ada lebih banyak lagi. Nona Su, mengapa kau ada di sini? Ling Er selama ini. Aku benar-benar menyusahkanmu. Ling Er, saat aku berdebat dengan Yuki. Aku sangat menghargai bagaimana kau merawatku. Namun, aku selalu menganggapmu sebagai adik perempuan. Chen Ping, apa kau sedang bercanda denganku? Kau hanya menggodaku bukan? Ling Er. Aku minta maaf. Jangan katakan kau menyesal. Kau punya hak untuk membuat pilihanmu sendiri. Chen Ping, aku perlu menjernihkan pikiranku. Sakit. Sayang sekali membiarkan ayahku meminum obat ini. Hanya aku yang benar-benar mampu. Kemari sayang. Selamatkan aku. Kau. Sialan. Mulai sekarang. Kau adalah wanitaku, wanita Baekishen. Berhenti meronta. Jika tidak, jangan salahkan aku jika kasar. Bangun. Tuan muda Adel yang tidak beres di bawah. Sialan. Ada yang tidak beres denganku juga. Chen Ping datang untuk membuat masalah. Kuliti dia dan tarik urat-uratnya. Ya. Chen Ping, kau harus mati hari ini. Aku bicara padamu. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana caramu membunuhku. Kakak tertua, akhirnya kau tiba. Chen Ping datang ke sini untuk membuat keributan dan menakuti semua tamu hingga pergi. Chen Ping, kau tidak tahu apa yang baik untuk dirimu sendiri kan? Tangkap dia. Baik, Kishen. Aku beri kau jalan keluar. Serahkan Ling Er. Jika tidak, keluarga Bai akan dimusnahkan. Kau bahkan tidak bisa melindungi orang tuamu sendiri. Jadi hak apa yang kau miliki untuk bersikap begitu sombong? Apa kau masih bermimpi? Chen Ping, aku peringatkan kau. Saudaraku adalah ajudan terpercaya dari Gubernur Hongcheng Ran Zhentian. Apakah kau sanggup menyinggungnya? Ren Shantian telah menjadi pendukungmu. Tentu saja. Gubernur Ran dan keluarga baik kami memiliki hubungan yang mendalam. Jika kau cerdas, berlututlah. Dan mohon pengampunan kami. Bailu, kau terlalu melebih-lebihkan mereka. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun. Namun aku ragu mereka bahkan tahu siapa Gubernur Hongcheng itu. Apakah kau yakin soal itu? Ren Shantian, kupikir masa jabatanmu sebagai gubernur telah berakhir. Kau punya 1 menit. Kemarilah dan berlutut untuk meminta maaf. Chen Ping, kau benar-benar aktor yang hebat. Sayang sekali kau bukan seorang profesional. Bagaimana mungkin pecundang sepertimu bisa mengenal seseorang yang sepenting Gubernur Hongcheng? 30 detik tersisa. Kakak, dia benar-benar sedang berakting, memulai hitung mundur dan segalanya. Jangan hentikan dia. Dia tahu sendiri bahwa dia hanya punya beberapa detik lagi untuk hidup. Chen Ping, sudahkah kau memikirkan kata-kata terakhirmu? 10 detik tersisa. Berhenti menggertak. Aku tidak peduli dengan permainanmu. Sialan, jika kau berani melawan, tangkap dia, pukuli sampai mati. Berhenti. Gubernur Hongcheng telah tiba. Baik, Kishen. Selamat datang Gubernur Ren Shantian. Tuan Re. Berlutut.
Apakah aku menyuruhmu bangun? Sampai aku memberimu izin, tetaplah berlutut saat kau berbicara denganku. Ada apa, Tuan Re? Bajingan Chen Ping itu datang ke sini untuk merusak pernikahanku dan melukai adikku. Tolong Anda harus menuntut keadilan untukku. Siapa itu? Bajingan Chen Ping itu. Sudah merasa lebih baik sekarang. Bajingan Chen Ping itu pergi. Benar itu si keparat Chen Ping. Apakah aku bertanya padamu? Tutup mulutmu. Tuanku, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kenapa Anda terus menamparku? Aku ingin menamparmu sampai mati hari ini. Aku berharap bisa menendangmu sampai mati. Apakah nama Tuan Chen sesuatu yang bisa diteriakkan oleh sampah sepertimu? Tuanku, apakah Anda membuat kesalahan? Aku sedang membicarakan menantu tidak berguna dari keluarga Su itu. Pembawa sial yang mendatangkan bencana ke Hongqiang, Chen Ping. Kenapa kau tidak pernah belajar? Jika kau berani bicara omong kosong seperti itu lagi, akan kulempar kau ke kandang The babi film was untuk memberi makan translated babi-babi and itu. narrated by M Media. Tuan Chen, apakah Anda puas dengan cara saya menangani ini? Lumayan. Pergilah ke neraka Chen Ping. Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Chen Ping, trik kotor apa yang kau gunakan untuk menyihir Tuan Ren Gentian? Karena dia tahu, yang mengikutiku akan makmur, yang melawanku akan binasa. Bailu, kau benar-benar bodoh. Bahkan sekarang kau masih berhayal. Dan kau berani menyergap Tuan Chen. Pengawal, lempar dia ke penjara selama 10.000 tahun. 10.000 tahun. Tuan Gubernur mohon ampun. Bawa dia pergi. Jangan biarkan dia mengotori mata Tuan Chen. Baik Qisheng adikmu telah dikurung selama 10.000 tahun. Apakah kau ingin dikurung selama 10.000 tahun juga? Gubernur Tuan, Chen Ping, Tuan Chen, leluhur Chen. Saya mohon pada Anda berdua. Saya baik Qisheng akan menghabiskan sisa hidup saya dengan hidup patuh dan tidak membuat masalah. Tolong ampuni nyawa saya yang menyedihkan ini. Aku hanya akan bertanya sekali, di mana Gu Ling Er? Di kamar yang saya siapkan. Saya berjanji. Saya bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Tuan muda. Gadis itu sekarang. Enyahlah, Ya. Ling Er. Ling Er. Bai Qisheng. Bawa bajingan ini ke sini sekarang juga. Chen Ping. Benarkah itu kau Chen Ping? Ini aku Ling Er. Chen Ping. Chen Ping, mataku sangat sakit. Aku pasti berhalusinasi. Tidak, ini bukan halusinasi Ling Er. Ini aku Chen Ping. Aku tahu segalanya yang terjadi. Akulah yang salah paham padamu Ling Er. Bai Qisheng. Kau meracuni Ling Er. Tuan Chen. Saya bersumpah demi nyawa saya bersumpah demi langit. Saya tidak berani meracuninya Tuan Chen. Chen Ping. Ini bukan salahnya. Itu aku. Aku meminum racun itu sendiri. Ling Er, kenapa kau begitu bodoh? Kenapa kau meracuni dirimu sendiri? Saat mereka memaksakan pertunangan, aku telah meminum racunnya. Aku tidak akan membiarkan binatang Bai Qisheng itu menodai tubuhku. Ling Er. Ling Er. Chen Ping. Jika ada kehidupan selanjutnya, apakah kau bersedia menikah denganku? Ling Er. Ling Er. Lin Tiangu. Saya di sini penguasa aula. Keluarga Bai telah jatuh. Ya, Tuan Chen. Ling Er meracuni dirinya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Diam. Kau masih berbohong bahkan saat ajal menjemput. Jika kau tidak memaksa nona gua untuk menyetujui pertunangan ini, akankah dia diracuni seperti ini? Ampuni saya Tuan Hu, ampuni saya. Petugas Red, tenang saja Tuan Chen. Saya akan mengumpulkan semua orang dari keluarga Bai sekarang juga. Setiap metode penyiksaan yang ada, saya akan menggunakan semuanya. Saya akan memastikan bajingan itu tidak punya satu hari pun kedamaian. Ampuni saya petugas Ren, ampuni saya. Ren Sentian, aku serahkan ini padamu. Itu adalah tugas saya penguasa aula. Apa yang kau lakukan dengan berdiri di sana? Bawa dia pergi. Tuan Chen, penguasa aula. Gu Ling Er kritis. Kita harus segera membawanya ke perawatan darurat. Mungkin masih ada secercah harapan. Cepat. Ya. Penguasa aula. Bai Qisheng telah melarikan diri. Apa yang dilakukan Ren Sentian? Dia bahkan tidak bisa mengawasi orang seperti Bai Qisheng. Mohon redam kemarahan Anda penguasa aula. Menurut Ren Sentian, mereka yang membobol penjara adalah orang-orang yang sangat ahli. Saya khawatir mereka bukan orang biasa. Bukan orang biasa. Mungkinkah mereka sisa-sisa faksi Raja Naga?
Lupakan saja menyelamatkan Ling Er adalah prioritas. Katakan pada Ren Shantian. Aku ingin Bai Qisheng ditangkap di seluruh kota. Ya penguasa aula, racun yang menyerang Ling Er adalah borok wajah manusia. Bahkan para dewa pun akan kesulitan menyelamatkannya. Saya sudah mengundang Sun Simiao tabib sakti lembah hantu datang menyelamatkannya. Aku menghargai usahamu Tianu. Aku harap ini belum terlambat. Gawat, darah pasien membeku. Apa? Bagaimana bisa membeku? Racun yang tertelan pasien mengandung agen pembeku. Racunnya telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam 1 jam, semua darah di tubuhnya akan membeku. Transfusi darah. Berikan dia transfusi sekarang. Pasien memiliki darah pender negatif. Ini 1 dari sejuta. Kami tidak dapat menemukan kecocokan yang sesuai. Ini mengerikan. Apa yang harus kita lakukan? Ambil milikku, aku punya golongan darah panda. Penguasa aula, Anda tidak boleh melakukannya. Nona Ling Er memerlukan transfusi darah total. Jika kehilangan banyak darah, nyawamu akan terancam. Jika mereka menyerang sekarang, saya khawatir Anda akan terjebak dalam perangkap mereka. Apa yang perlu ditakutkan? Aku Chen Ping ada di sini. Mari kita lihat siapa di antara mereka yang sudah bosan hidup dan berani menyerang. Jika satu datang, aku akan membunuh satu. Pergi bawa aku untuk donor darah dengan cepat. Asal bisa menyelamatkan Ling Er, ku berikan semua darahku. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Sudahkah kalian mengambil cukup banyak darah? Itu hanya 800 cm kubik. Itu sama sekali tidak cukup. Tapi tubuh Anda. Jangan khawatirkan, aku teruslah mengambil. Selama aku bisa menyelamatkan Ling Er, aku akan memberikan setiap tetes darahku. Tuan Chen, Dokter Wang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidakkah kau dengar apa yang dia katakan? Ambil darahnya, terus ambil. Kita harus menghormati keinginan keluarga. Aku tidak berani. Kau bodoh, dia memiliki golongan darah panda. Kita bisa menjualnya kepada orang asing nanti, untuk sisa hidupmu. Kau bisa hanya berbaring di rumah dan menghitung uangmu. Tapi bagaimana jika dia mati? Tuan Muda Bai Qisheng telah menyatakan niatnya dengan jelas. Siapapun yang berhasil membunuh sampah ini akan diberi imbalan 5 miliar. Dengan uang sebanyak itu, siapa yang berani menentangmu? Nah, jangan salahkan aku untuk ini. Ini harga karena menyinggung Tuan Muda Bai Qisheng. Dan apa harga yang harus dibayar karena menyinggungku? Ya Tuhan, bukankah kau pingsan? Apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Kau sudah kehilangan begitu banyak darah. Bagaimana mungkin kau bisa baik-baik saja? Itu adalah sesuatu yang tidak perlu kau ketahui. Biar ku beritahu, aku adalah dokter yang menangani Ling Er. Jika kau berani menyentuhku, dia pasti akan mati. Dokter yang menangani. Apakah kau terlihat seperti seorang dokter? Bicaralah. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Bai Qisheng. Ini Bai Qisheng lagi. Tidak ada seorang pun dari keluarga Bai yang akan lolos dari ini. Penguasa aula tabib sakti lembah hantu telah tiba. 2 orang ini. Aku tidak ingin melihat mereka di rumah sakit ini. Dimengerti. Tabib Sakti Sun, bagaimana keadaan keluargaku? Sun Simiao, Tabib Sakti lembah hantu. Nona Gu tidak dalam bahaya serius. Beberapa dosis obat dan dia akan pulih. Namun gadis muda di sini. Ada apa dengan Ling Er? Nona Gu, ki dan darah di seluruh tubuhnya telah stagnan. Denyut nadinya seperti pelita yang kehabisan minyak. Menurut pandangan orang tua ini, dia paling lama bertahan sampai malam ini. Ling Er, semua ini demi melindungi keluargaku. Sehingga kau berakhir seperti ini. Aku Chen Ping telah mengecewakanmu. Penguasa aula Chen, mohon terima belasungkawa saya. Orang tua ini akan pamit. Tabib Sakti Sun, mohon tetap di sini. Orang tua ini tidak bisa menerima penghormatan seperti itu dari Anda. Tabib Sakti Sun, Anda adalah ahli medis terhebat di Dacia. Katanya Anda bisa menghidupkan orang mati. Aku Chen Ping tak pernah memohon pada siapapun. Aku memohon padamu. Selamatkan nyawa Ling Er. Baiklah. Seperti yang terjadi. Hanya ada satu cara. Menggunakan 13 jarum gerbang hantu. Untuk menyegel 13 titik akupuntur hantunya. Dan membuka meridian utama dan kecilnya. Mungkin ada secercah harapan. Namun 13 titik.
Nona Ling Er selamat. Ling Er, Orang tua ini akan pamit. terima kasih banyak Tabib Sakti Sun. Ling Er, kau akhirnya sadar. Kakak Chen Ping. Aku minta maaf. Aku seharusnya tidak. Tidak, Ling Er. Aku Chen Ping lah yang telah mengecewakanmu. Semua yang kau lakukan adalah untukku. Namun aku tetap acuh tak acuh. Dan bahkan meragukanmu. Kakak Chen Ping. Aku telah diracuni. Aku khawatir tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Kau sekarang. Kakak Chen Ping. Bisakah kau mengabulkan satu permintaan terakhir Linger? Tentu saja. Katakan saja. Bahkan jika itu untuk meraih bulan di langit tertinggi. Atau menyelam ke dasar lautan terdalam untuk menangkap kura-kura. Selama itu dalam kekuasaanku. Aku pasti akan memenuhinya untukmu. Aku ingin mengenakan gaun pengantin untukmu sekali saja. Ling Er telah melakukan begitu banyak untukmu. Mengapa kau tidak membiarkannya mengenakan gaun pengantin sekali saja? Yuki ini menempatkanku dalam posisi yang sangat sulit. Kita akan menikah, lihat Ling Er. Dalam kapasitas apa dia akan hadir. Dan bahkan membiarkannya mengenakan gaun pengantin. Chen Ping. Linger adalah dermawan besar bagi keluarga Chen kami. Ibu, aku tahu. Tapi bisakah ibu berhenti menambah kekacauan? Kakak Chen Ping. Jika kau merasa kesulitan, aku berharap di kehidupan selanjutnya, aku bisa menikah denganmu. Aku punya ide. Ibu, Linggar adalah dermawan besar keluarga kita. Bukan begitu? Ya. Maka, apakah ibu bersedia mengadopsi Linggar sebagai anak baptis ibu? Aku bersedia. Bagus, kalau begitu mulai sekarang. Linggar akan menjadi bagian dari keluarga kita. Dan sebagai adikku, dia bisa mengenakan gaun pengantin sebagai pengiring pengantin. Dengan begitu Yuki dan Linggar, keduanya bisa mengenakan gaun pengantin. Bagus. Ini adalah solusi yang baik. Tapi Linggar, dengarkan saja Chen Ping. Penguasa Aula Bai Qishan telah ditangkap. Bagus, sangat bagus. Linggar, tenanglah. Mereka yang merundungmu, aku pasti akan membuat mereka membayar dengan darah. Aku akan membuat mereka membayar harga yang berdarah. Kau harus fokus memulihkan diri dari lukamu sekarang. Ya. Bawa aku untuk menemuinya. Ya. Tuan Chen, Bai Qishan melarikan diri dari penjara. Itu adalah kegagalan saya dalam menjaganya. Mohon maafkan saya, Tuan Chen. Bangunlah. Terima kasih, Tuan Chen. Bai Qishan. Angkat kepalamu, anjing. Chen Ping, kau sampah yang tidak berguna. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau akan begitu sombong. Tutup mulutmu. Kau sudah diambang kematian, namun kau masih berani bicara keras. Ren Shantian. Aku tidak punya waktu untuk membuang kata-kata padamu. Bicaralah. Siapa orang di belakangmu itu? Jika aku memberitahumu, kau akan menyesali semua yang telah kau lakukan padaku. Berikan pengakuan yang jujur. Kau berani memukulku. Biar ku beritahu. Di balik keluarga Bai, adalah oleh Raja Naga yang mengagumkan. Adalah Tuan Ding dari Lembah Kejahatan. Ketua Agung, yang segera menjadi penguasa Aula. Jadi ternyata mereka adalah para pemberontak dari Aula Raja Naga, yang menyebabkan semua kekacauan ini. Sampah tidak berguna. Apakah kau takut sekarang? Aula Raja Naga adalah dewa. Kau sampah tidak berguna. Ingin melawan dewa. Kau benar-benar sedang menjemput ajam. Lin Tiangu. Di sini, Preman The seperti film was itu, translated menurut aturan leluhur and Aula Raja Naga, narrated by bagaimana MV. seharusnya dia dihukum? penguasa Aula. Dia harus diberi pemberat batu besar dan dibuang ke laut. Manusia bodoh. Kau masih berani menentang dewa. Penguasa Aula. Bawa dia pergi. Mundur. Terima kasih penguasa Aula. Tianhu. Aku akan segera menikah. Pergilah dan kumpulkan semua orang ke Aula Jue. Aku punya firasat. Tetua Agung Ding Busi dan kelompok mereka
Mereka tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Ya, Tetua Agung keluarga B sudah tamat. Kau orang tak berguna, kau masih punya nyali untuk menemuiku. Tetua Agung saya memiliki informasi penting. Ini cukup untuk memusnahkan Chen Ping dan seluruh komplotannya. Dan saya pasti akan membantumu untuk menjadi penguasa aula yang baru. Katakan saja. Tetua Agung, Chen Ping akan segera menikah. Dia akan terlalu sibuk untuk mengurus apapun. Kita bisa mengumpulkan pasukan kita dan menghabisi dia serta anak buahnya. Sangat bagus. Dan mari kita tambahkan sedikit umpan ke dalam campuran ini. Tetua Agung Chen Ping benar-benar menakutkan. Anda harus melindungi saya. Aku bisa menyelamatkan nyawamu dan aku bisa mengambilnya dengan mudah. Saya akan mengikuti setiap perintah Anda, Tetua Agung. Bukankah kau dan Chen Ping kenalan lama? Karena dia akan menikah, kau akan pergi dan memberikan hadiah besar untukku. Ding Busi, pergi dan kumpulkan 4 penjahat besar. Dengan aku yang mengawasi operasinya, Chen Ping pasti akan mati. Sesuai perintah Anda. Chen Ping. Hari-hari baikmu sudah berakhir. Chen Ping, apakah aku sedang bermimpi? Aku benar-benar mengenakan gaun pengantin untukmu. Pernikahan ini hanyalah permulaan. Aku akan membalas kalian berdua 100 kali lipat di masa depan. Kalian berdua berhati-hatilah. Jika ada yang lebih dari itu, aku akan cemburu. Yuki, mulai sekarang kita semua satu keluarga. Kita bisa menindas Chen Ping bersama-sama. Baiklah, kalau begitu. Sepakat. Apakah sudah terlambat bagiku untuk menyesali ini? Terlambat. Terlambat. Chen Ping, kau bahkan tidak memberitahuku tentang pernikahanmu. Aku membawakanmu hadiah besar hari ini. Ye Fengchun, aku membiarkanmu lolos terakhir kali. Sekarang kau telah menyerahkan dirimu tepat ke depan pintuku. Menyingkir. Kalian berdua tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Itu bukan urusanmu untuk memutuskan. Mustahil. Sangat mustahil. Kau terluka parah oleh penguasa aula sebelumnya. Bagaimana mungkin kau pulih begitu cepat? Kekuatan bajingan tua ini ternyata telah meningkat secara signifikan, bahkan telah melampaui alam kekaisaran. Manusia biasa mencoba membunuh dewa. Aku sekarang adalah murid dari Tetua Agung Aula Raja Naga. Aku telah dianugerahi berkah dewa. Aku telah mencapai alam setengah dewa. Yang Fengchun, kau membunuh ayahku dan ibuku. Kau masih tidak menunjukkan penyesalan. Tidak kusangka kau akan memihak pada para pengkhianat Aula Raja Naga. Roda keberuntungan berputar. Dan kau masih terlalu hijau untuk menantangku, Ye Fengchun. Kau hanya tersentuh oleh pengkhianat Aula Raja Naga, sekadar secuil bimbingan. Apa kau benar-benar berpikir kau sudah tumbuh sekuat itu? Berani-beraninya membentakku. Penguasa aula. Kau bahkan tidak layak. Dibandingkan dengan Tetua Agung kau bukan apa-apa. Baiklah, kalau begitu mari kita selesaikan semua dendam lama kita sekaligus. Tunggu. Hari ini adalah acara yang membahagiakan. Aku punya hadiah besar untukmu. The film was translated and narrated by M Media. Sambaran petir. Chen Ping. Chen Ping, ibumu sudah tiada. Apa? Chen Ping, jika kau ingin menyelamatkan ibumu, temui aku di kuburan massal di pinggiran barat. Bajingan tua itu, penguasa aula saya akan membawa anak buah dan menyelamatkannya. Tianwu Yang Fengchun dan Ding Busi bekerja sama. Ini kemungkinan besar adalah jebakan. Tetaplah di belakang bersama para saudara dan pastikan semua orang aman. Aku akan pergi sendiri. Penguasa Aula Yi Fengchun tidak sendirian. Jika ada penyergapan, Anda akan dikepung.
Aku mengkhawatirkan keselamatan Anda. Aku memegang pedang pembantai naga di tanganku. Mengenai sisa-sisa orang ini, tak satu pun dari mereka akan selamat. Chen Ping, Kuburan massal. Dasar bajingan tua. Aku punya banyak cara untuk membuatmu menderita. Malam ini, bagaimana caramu ingin mati? Tuan Ding bajingan Chen Ping itu sangat menakutkan saat bertarung. Bisakah kita benar-benar menanganinya? Lupakan kata tidak. Anak buahku adalah 4 orang yang paling ditakuti. Penjahat di seluruh Asia. Membunuh Chen Ping semudah membalikkan telapak tangan. Tuan Din, maka aku bisa tenang. Kalau begitu, ada urusan yang harus kuselesaikan. Aku akan segera kembali. Mencoba kabur, maka kau akan mengalami nasib yang sama dengan Chen Ping. Jangan khawatir. Tak satu pun dari kalian akan pergi hari ini. Chen Ping, Ibu, mengapa kau datang sendirian? Mereka punya begitu banyak orang, kau tidak bisa mengalahkan mereka. Jangan khawatirkan aku lari. Ding Busi. Jika kau berani menyentuh keluargaku, Tetaplah di posisimu penguasa aula. Jangan terburu-buru. Ding Busi. Kau adalah satu-satunya garis keturunan keluarga Ding yang tersisa. Di mataku, kau sedang memutus jalan keluargamu sendiri. Chen Ping, dendam kesumat di antara kita tidak bisa didamaikan. Aku Ding Busi, hari ini akan membuat seluruh keluargamu membayar nyawa saudaraku. Mulutmu besar sekali. Pedang pembantai nagaku. Kau tahu kekuatan. Aku akan katakan ini sekali lagi. Lepaskan ibuku. Chen Ping, hari ini aku akan memastikan kau bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa. 4 penjahat besar. Kirim penguasa aula kalian kuburnya. Pedang kemarilah. Chen Ping, jangan mendekat. Ambil satu langkah lagi dan ibumu mati. Ye Fengchun, apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengancamku? Tidakkah kau melihat situasinya dengan jelas? Mari kita buat kesepakatan. Biarkan aku pergi hari ini. Dan aku akan mengembalikan ibumu padamu. Betapa tidak tahu malunya kau Ye Fengchun. Seseorang harus kejam untuk menjadi orang besar. Syaratku hari ini, jika kau setuju kita bisa menyelesaikan ini dengan damai. Jika tidak kau tetap akan setuju pada akhirnya. Di seluruh Dacia, tidak ada yang pernah berani menawar denganku. Pedang pembantai naga. Dengan ibumu sebagai tameng manusia. Pedangmu tidak bisa menyentuhku. Bagaimana ini bisa terjadi? Di bawah langit semua ilmu bela diri dikalahkan oleh kecepatan. Kau membunuh ayahku, melukai ibuku, mempermalukan istriku, dan merusak pernikahanku. Kau seharusnya sudah menduga hari ini akan tiba. Ibu, aku minta maaf. Ini semua salahku. Aku membuatmu begitu ketakutan. Chen Ping, selama kau ada di sini, ibu tidak takut. Bagus. Ibu, ayo kita kembali dan selesaikan pernikahannya. Baiklah, Tidak perlu kembali. Aku telah membawakan mereka untukmu. Yuki, Ling Er, Chen Ping, aku telah mengundang tamu yang kau butuhkan. The film Sudah was waktunya bagi translated kita untuk and menyelesaikan narrated perhitungan by kita. M-Media. aku memanggilmu Tetua Agung karena menghormati senioritasmu. Tapi jika kau ingin merebut posisi penguasa aula Raja Naga, jangan harap. Posisi penguasa aula Raja Naga selalu menjadi milikku. 800 tahun yang lalu, Kepala Naga Tua dan aku mendirikan Aula Raja Naga bersama. Bukankah itu pencapaian yang luar biasa? Jika berbicara tentang senioritas dan kemampuan, bagaimana kau bisa dibandingkan denganku? Atas dasar apa kau memerintahku? Demi integritasku, aku tak akan serendah itu menargetkan keluarga lawan. Baiklah, mari kita buka semuanya hari ini.
Pertarungan hari ini sang pemenang akan menjadi penguasa Aula Raja Naga. Dan yang kalah akan dengan sukarela bersumpah setia selama 5.000 tahun. Baiklah Tetua Agung. Anda sudah tua, tapi tetap ingin duel denganku. Jika kabar ini tersebar, orang-orang akan bilang aku tidak menghormati orang tua. Cukup dengan lidah manismu itu. Jika pedangmu menyentuhku sekali saja hari ini, aku akan membebaskan salah satu anggota keluargamu. Setuju, itu kesepakatan. Ibu, jangan khawatirkan aku, jangan takut. Hati-hati. Jangan takut. Lakukan seranganmu. Aku hanya menggunakan 30% kekuatanku, dan kau sudah kewalahan. Dan aku baru menggunakan 10%. Mati kau. Tanpa pedang pembantai naga, mari kita lihat apa lagi yang kau punya untuk melawanku. Kau pikir kau pantas menjadi penguasa Aula? Akulah satu-satunya penguasa Aula Raja Naga. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Siapa bilang tanpa pedang pembantai naga, aku tidak bisa membunuhmu. Kau benar-benar tidak membunuhku. Ada begitu banyak orang di dunia ini yang pantas mati. Bagaimana mungkin aku membunuh mereka semua? Penguasa Aula, jika orang ini tidak dibunuh, Aula Raja Naga tidak akan diyakinkan. Aku berniat mengampuni nyawanya, agar seluruh dunia bisa melihatnya. Aula Raja Naga. Semua makhluk akan tunduk. Chen Tuan Chen. Serangan pedangmu tadi, aku telah hidup selama 1000 tahun, dan aku belum pernah menyaksikan keajaiban seperti itu. Ingin belajar? Aku akan mengajarimu. Orang tua ini memang bodoh. Aku punya mata tapi gagal mengenali naga yang sesungguhnya. Salam penguasa Aula. Salam penguasa Aula Chen. Yuki. Ibu. Ayo kita pulang dan menikah. Ya, Tetua Agung. Kita saat ini kekurangan saksi untuk pernikahan ini. Anda adalah satu-satunya yang bisa mengambil peran penting ini. Sebagai orang yang sedang dalam dakwaan, bagaimana mungkin aku menerima kehormatan seperti itu? Lebih baik lupakan saja. Aku adalah penguasa Aula, kata-kataku adalah mutlak. Posisi ini hanya untukmu. Baiklah, orang tua ini akan menuruti keinginan emo. Namun untuk membicarakan hal ini di tengah malam, sedikit tidak pantas. sayang. Aku sedang terburu-buru. Anda adalah penguasa Aula dari Aula Raja Naga Chen Pin. Aku Chin Ping. Mencari masalah. Aku akan menemanimu kapan saja.